Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Sihombing, NIM 25060101034. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Purbatua. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Saat ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 10 dengan materi pelajaran makna hidup baru. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah berbasis PJBL. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi adik semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Jadi salam jumpa kembali di pertemuan kita kali ini untuk pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita melakukan ibadah singkat dulu atau ibadah pembuka. Untuk ibadah pembuka, undang dua orang untuk memimpin ibadah. Pilih Jessica dan Tigo untuk memimpin ibadah kita. Ada di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Amin. Terima kasih untuk anak ibu yang membawakan ibadah pembuka untuk hari ini. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan satu buah lagu wajib. Silakan anak didik ibu, semangat untuk berdiri. Ibu mau mereview kembali pelajaran kita sebelum ini. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ayo tunjuk tangan. Semuanya? Semuanya oke. Tentang apa itu? Allah pembaru kehidupan. Allah pembaru kehidupan. Siapa satu orang yang mau menyampaikan konsep bagaimana tentang Allah pembaru kehidupan? Siapa yang bisa? Ayo, silakan berdiri. Ya, silakan Mel. Mengenai konsep Allah pembaru kehidupan yang bermakna sebagai Allah yang mengubah hidup menjadi dari yang lama menjadi kehidupan yang baru yang lebih baik yang berpegang pada Tuhan. Iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Konsep materi kita minggu yang lalu sebelum kita lanjut. Ayo, siapa yang mau silakan berdiri. Ya, silakan Mary. Saya akan memberitahukan sedikit yang saya ingat tentang materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu Allah sebagai pembaru kehidupan. Dapat kita ambil dari ayat 83 ayat 22 sampai 23. Yang berbunyi, kasih setia Tuhan tidak habis, belas kasihannya tidak terkesudahan, setiap pagi kasih setianya selalu baru. Tuhan. Benar ya? Tepuk tangan dulu untuk Mary. Semangat
kami sebelum nanti kita bahas pelajaran kita tentang pertemuan ini, tentang apa yang membedakan atau apa yang ada dalam pikiran kalian ketika berbicara tentang hidup lama dan hidup baru. Siapa yang bisa? Coba silakan Feby. Manusia lama adalah manusia yang masih melakukan hal yang tidak baik dan jauh dari Tuhan. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah dekat dengan Tuhan dan melakukan hal yang baik. Tepuk tangan untuk Feby. Jadi, manusia lama itu adalah manusia yang masih hidup dalam dosa. Sementara manusia baru adalah manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan. Pertanyaan satu lagi, ya. Mengapa kita harus selalu berupaya atau berusaha untuk menjadi hidup baru? Siapa yang bisa? Tasya, silakan. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita harus hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Iya, luar biasa. Tentang. Jadi, mengapa kita harus selalu berusaha untuk menjadi hidup baru? Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi, layaknya anak-anak Allah itu harus hidup seperti Allah. Nah, bagaimana bukan? Jangan seperti anak iblis. Jadi nanti kalau anak iblis kalau hidup jahat, kalau hidup jauh dari Allah. Ya, jadi penting sekali. Itulah yang menjadi motivasi pembelajaran kita hari ini. Itulah yang menjadi renungan kita atau motivasi belajar kita. Mengapa kita harus belajar makna hidup baru? Karena apa tadi? Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena tujuan hidup kita bukan sekarang aja, ya. Tujuan hidup kita bukan hanya masa ini saja, tetapi masa-masa yang akan datang, kehidupan di dunia ini, kemudian kehidupan di surga nanti. Udah? Itu ya. Jadi itulah yang menjadi motivasi pentingnya kita mempelajari materi kita hari ini. Jadi adapun yang menjadi topik atau judul materi kita hari ini itu adalah tentang makna hidup baru. Kita lihat ya. Iya. Nampak semua? Nampak. Jadi inilah yang menjadi materi kita hari ini, yaitu tentang makna hidup baru. Nah, untuk memahami makna hidup baru ini ada 4 yang harus kita capai. Ada 4 tujuan pembelajaran pertemuan kita hari ini. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah memahami konsep makna hidup baru secara alkitab. Bisa dilihat di Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian yang kedua menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru. Yang ketiga menemukan perbedaan manusia baru dan manusia lama. Yang keempat mempraktikkan buah-buah roh sebagai buah pertobatan setelah menjadi manusia baru. Jadi inilah 4 tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang makna hidup baru. Coba, siapa yang bisa membaca ini? Baca dulu satu orang. Ya, silakan katanya. Makna hidup baru adalah meninggalkan dosa yang masih kita perbuat, menjauhi dosa serta tidak melakukannya lagi. Secara umum, bagi seorang pelajar Kristen, makna hidup baru terkait dengan iman mereka dalam Yesus Kristus dan pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Makna hidup baru bagi seorang pelajar Kristen tidak hanya berfokus pada kehidupan masa kini, tetapi juga memiliki harapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi inilah ya konsep hidup baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa contohnya? Apa contohnya? Semua ayat. Berbohong, mencuri, melawan orang tua, bolos sekolah, ayo lagi, malu
selanjutnya, bagaimana rupanya ciri-ciri orang yang hidup baru atau yang telah lahir baru? Ayo. Lebih damai dan sejahtera. Hidup damai dan sejahtera, tidak berbohong, rajin, penuh dengan kasih, saling memaafkan, saling berbagi. Ada lagi? Saling mengasihi. Ada lagi? Belajar dan bertumbuh dengan iman. Ya, itulah dia konsep makna hidup baru. Sekarang, mana yang kalian pilih? Hidup lama atau hidup baru? Hidup baru. Yakin? Yakin, Bu. Yakin itu ya. Kita andalkan Tuhan. Nah, pernah nggak kalian dalam kehidupan kalian tidak mengakui akan adanya Tuhan? Atau kecewa dengan Tuhan? Nah, memangnya masalah apa yang pernah kamu hadapi sehingga kamu kecewa dengan Tuhan? Ayo. Masalah tentang orang tua. Silakan dulu nak berdiri dulu, ceritakan dulu tentang pengalaman pribadimu, tentang kekecewaanmu kepada Tuhan. Coba. Saya pernah kecewa terhadap karena saya pernah dikeluarkan orang tua sampai selama ini. Jadi sekarang kamu masih kecil. Menerima. Bagaimana cara menerima? Apa yang membuatmu menerima bahwa kehilangan orang tua itu adalah rencana Tuhan? Saya yakin bahwa ada yang rencana Tuhan pasti lebih indah di depannya. Bukan jadi Ibu rasa juga kalian semua pernah mengenal atau sudah mengenal Spedio. Dia itu sudah kehilangan kedua orang tuanya. Dia menyatakan bahwa dia kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan cepat memanggil orang tua saya? Ya, dia kecewa. Namun seiring berjalannya waktu, berkat pertolongan dari Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dia menjadi percaya walaupun dia kehilangan orang tuanya, Tuhan akan terus menjaga. Mestinya sekarang dia cantik kan? Sehat kan? Ceria kan? Itu bukti bahwa Tuhan menyertai dan melindungi Feby. Jadi jangan takut, jangan khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai. Masih ada lagi satu orang lagi yang mau tentang pengalaman pribadinya yang kecewa dengan Tuhan? Masih ada? Misalnya pernah mengalami masalah? Masih ada? Masih ada? Ibu rasa cerita Feby tadi sudah cukup menggugah ya, sudah cukup menginspirasi ya. Oke lah. Jadi untuk memperdalam pemahaman anak didik ibu semua tentang konsep hidup lama dan hidup baru, di sini ibu menyediakan satu video, ya, satu video tentang perumpamaan anak yang hilang. Nanti dari video ini kalian harus menemukan makna atau perbedaan hidup lama dan hidup baru. Silakan nanti dicatat di buku tulisnya dari video yang sudah ibu tayangkan. Anak bungsu itu menjual seluruh bagi katanya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku sebagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Padahal punyamu, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali.
Coba silakan. Maknanya yaitu mampu meminta maaf saat sedang berbuat kesalahan. Yang kedua, memperbaiki sifat dan perilaku dari hal yang tidak baik. Itu sudah betul ya. Mampu memperbaiki diri dari kesalahan. Mampu memperbaiki diri dari kesalahan. Ya, jelas sekali tadi video tersebut ya. Dia itu meminta harta warisan dari ayahnya. Kemudian dia pergi ke kota, dan di kota dia berfoya-foya, menghabiskan seluruh harta kekayaan anaknya, menjual seluruhnya, dan menghabiskannya untuk berfoya-foya. Dia mabuk-mabukan, ya. Kemudian suatu saat dia menyadari kesalahannya dan pulang, dan ayahnya menyambut dia. Pelajaran bermakna seperti yang dikatakan teman kalian tadi, si Natalia, adalah berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ya, anak didik ibu juga harus seperti itu. Kalau dia salah, dia harus meminta maaf. Kemudian mau memperbaiki diri. Ya, jangan meminta maaf tapi tidak mau berubah. Tunjukkan kalau kamu itu sudah berubah lewat perbuatanmu sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat perbuatanmu sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah pelajaran tentang makna hidup lama dan hidup baru berdasarkan video tersebut. Sekarang kita mau melihat tentang makna hidup lama dan hidup baru berdasarkan nas Alkitab. Coba dilihat dulu Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Coba sama-sama kita baca ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Kita baca 2 3. Ya. Yesus menjawab, katanya, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari kedua nas Alkitab ini, apa yang bisa kita pahami tentang manusia lama dan manusia baru? Coba. Dari nas tersebut, apa yang bisa kita pahami tentang makna hidup baru? Coba, siapa yang bisa? Tiga. Pentingnya kelahiran kembali dalam rohani untuk memasuki kerajaan Allah. Dan Yesus menekankan bahwa perubahan hati dan rohani diperlukan untuk menerima hidup baru dalam Kristus dan mengalami keselamatan. Ada satu orang lagi? Coba silakan dia. Makna dari nas Alkitab Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 yaitu transformasi rohani adalah syarat mutlak bagi orang yang ingin menjadi bagian dari komunitas orang percaya dan mendapatkan kehidupan kekal. Tentang jadi bagaimana seseorang itu hidup baru itu harus lahir dari roh dan air, bukan dilahirkan kembali dari dalam tubuh kita. Kita sudah tua, kita sudah nggak mungkin lagi dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita dari yang lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, sekarang kita sudah membahas, ibu sudah menyampaikan tentang konsep hidup lama dan konsep hidup baru. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kita tentang ini, kita akan membuat sebuah proyek. Proyek ini kita kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok, ibu akan bagi kelompok. Kelompok yang kita pakai itu adalah kelompok kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan kelompok sebelumnya? Jadi silakan bergabung. Ibu pilih ya, kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak ibu pindah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jangan dapat kursi ya. Kamu aja yang bergerak. Silakan. Oke, sudah lengkap semua. Ada kelompok. Ya, silakan diambil alat dan bahan. Kita akan membuat sebuah proyek. Kita akan membuat sebuah proyek tentang makna hidup baru. Ya, kita buat proyeknya, judulnya pertobatan. Nah, buah dari pertobatan ini adalah menghasilkan
buah-buah roh. Nah, desainlah sebuah gambar atau sebuah karya tentang buah-buah roh. Bisa? Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu suruh membawa alat dan bahan kan? Lengkap semua alatnya? Lengkap semua bahannya? Bagi lembar kerja ya. Lembar kerja kelompok dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang Ibu bagi yang sudah Ibu berikan. Oke. Silakan ya. Misalnya ini adalah kertas A2 kan? Kalian mau membuat di sini buah-buah roh. Nah, bisa kalian buat dia seperti hiasan dinding, ya, bisa seperti hiasan pintu bisa dilengkapkan atau seperti gambar, terserah. Buatlah sesuai dengan mana yang menarik bagi kalian. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu mengerjakan itu 15 menit. Nanti setelah selesai, Ibu akan pilih kelompok yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo silakan. Aku mau boleh buat. Ada yang melukis. Jelaskan hasil dari kelompok 2. Namun sebelum lagi ke presentasi, untuk menggugah semangat kita ya, Ibu ada ice breaking 1. Ayo silakan semua berbicara. Silakan semua berbicara. Ibu ada untuk semangat ya. Masih ingat ya? Silakan. Ya. Kalau sekali lagi dalam semangat belajar. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Setelah selesai, maka berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nanti kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 bisa memberikan kritik ataupun saran berupa pertanyaan atau berupa pernyataan. Silakan waktu dan kesempatan kita berikan kepada kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman kami sekalian. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang isi dari naskah Alkitab GDC 22 sampai 23. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nathalie Sinaga. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Mila Pengabian. Perkenalkan nama saya Diki Marmu. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang alat-alat dan cara membuat kreasikan ini. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita memikirkan terlebih dahulu seperti apa konsep yang ingin kita buat, dan langkah keduanya yaitu menyiapkan alat-alat dan Emosi negatif serta hidup dalam ketaatan dan adab ajaran dan kehendak Allah. Penguasaan ini melibatkan disiplin, kontrol diri, dan hidup dalam kasih. Dan adapun makna dari beberapa buah ini yang merupakan karakter yang dihasilkan dari Roh Kudus dan kehidupan orang percaya yang menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjadi dasar nilai-nilai Kristen yang menjadi landasan bagi tindakan, perilaku, dan sikap yang mencerminkan Kristus. Baiklah, sebagian dari materi kami akan membuka sesi tanya jawab.
Silakan untuk teman-teman mereka. Teman-teman kami minta memahami. Oke. Bertangan dulu untuk kelompok 2. Jadi ibu senang sekali dengan kelompok 2 karena mereka selesai tepat waktu pengerjaannya ya. Kemudian mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama ya, semua menguasai bahan. Kemudian jadi ibu kasih masukan untuk dari mereka memang sudah baik, tapi ada baiknya aku diperbaiki lagi ya. Misalnya talinya dimodifikasi, kemudian jarak antara yang satu dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat dan seterusnya konsisten dan dibuatlah senyaman mungkin. Masih bisa yakin kelompok 2 masih bisa membuat lebih menarik, lebih bagus lagi dari kalian itu. Ya, jadi ibu berikan apresiasi untuk kelompok 2. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ibu akhiri pembelajaran ini, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita harus menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran ini. Apakah kalian sudah betul-betul memahaminya atau belum? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, Imen, silakan. Dari pembelajaran ini saya memberi kesimpulan bahwa betapa pentingnya berpegang dari kehidupan yang lama kita. Itu ya. Masih ada yang mau membuat kesimpulan dari kelompok silakan Mary. Yang tidak mengikuti keinginan dari Tangan dulu. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, ya. Kita tutup. Di sini ibu menyediakan tugas di rumah, ya. Silakan dikerjakan. Silakan dibantu. Tugas di rumah ya, dikerjakan di rumah. Lagi. Ya, ada yang kurang? Ada yang kurang kalau yang lain? Mas? Oke, kerjakan di rumah. Kemudian dipersiapkan materi kita selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas materi dengan judul Aku dan Sesamaku. Jadi dipersiapkan ya, dibaca bukunya. Oke? Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Mas? Putri? Silakan ditutup bukunya. Kita akan tutup ibadah kita. Dua orang mari ke depan untuk menutup acara ibadah kita, menutup pembelajaran kita. Silakan dua orang